Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama gua Purwanto 11 nih teman-teman. Di channel kali ini kita akan sharing-sharing lagi dan kita berbagi pengalaman teman-teman. Jadi di video kali ini gue ingin bahas tentang bagaimana cari karyawan yang benar-benar niat bekerja ya teman-teman ya. Jadi ada pertanyaan dari subscriber Purwanto 11, Bang, bagaimana sih cari karyawan yang benar-benar niat bekerja? Karena sekarang susah banget cari karyawan yang benar-benar niat bekerja. Saran gua ya teman-teman ya, ini karena gue juga dibilang angkringan teman-teman, atau usaha kecil atau usaha mikro ya teman-teman. Usaha kecil atau usaha mikro ya teman-teman, untuk mencari karyawan teman-teman, lebih baik carilah karyawan dari rekomendasi orang-orang terdekat saja ya teman-teman. Jangan terlalu mencari karyawan yang orang-orang jauh yang tidak terlalu kita kenal ya teman-teman ya. Jangan seperti perusahaan-perusahaan besar yang mencari karyawan rekrutan dari manapun teman-teman ya. Kenapa dia berani merekrut karyawan dari manapun? Karena untuk pengetesannya saja sangat ketat teman-teman. Yang pertama tes tulis, terus yang kedua interview, medical check up teman-teman ya. Misalnya tes tulis untuk menilai kepintarannya teman-teman ya. Interviewnya saja sama orang-orang yang pintar psikologi untuk bisa mengenal karakter orang tersebut, bagaimana orangnya, jujur atau tidak tuh teman-teman ya. Terus medical check up itu terkadang bisa diketahui nih orang aktivitasnya bagaimana, atau suka minum minuman atau suka mabok-mabokan, itu terlihat dari medical check up tersebut. Tapi kalau kita usaha mikro ya teman-teman ya, untuk tes tulis atau kita menyewa psikologi karena kita ingin orang dari manapun tidak pilih-pilih lagi, atau medical check up itu kayaknya tidak terlalu bagaimana ya, belum teman-teman. Mungkin ya teman-teman ingin mencoba ya nggak apa-apa. Kalau saran gua lebih baik mencari orang terdekat, tanpa tes tulis, tanpa interview yang terlalu ketat, tanpa medical check up. Kita cukup kalau orang-orang terdekat itu kita sudah condong mengenalnya ya teman-teman ya, karena kita orang terdekat gitu teman-teman. Kita sering melihatnya aktivitasnya kesehariannya bagaimana ya teman-teman ya, dan juga pergaulannya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, adabnya bagaimana. Karena kita orang terdekat, kita tahu apabila rekomendasinya dari teman kita punya teman direkomendasikan dia untuk bekerja di kita tinggal bertanya kepada teman kita, bagaimana dia nih orangnya nih. Lo harus jujur kalau ingin teman lo kerja di sini gitu teman-teman. Apabila ponakan kita tinggal nanya ke kakak kita. Apabila sepupu kita tinggal nanya ke om kita. Apabila tetangga kita sudah benar-benar melihat kesehariannya teman-teman. Kita kenal latar belakangnya juga teman-teman ya. Dan selain itu, apabila orang terdekat juga kita tahu bagaimana dia lewat hidup dia teman-teman. Kita contoh lagi perusahaan besar. Kenapa perusahaan besar kalau di lamaran itu mencantumkan daftar riwayat hidup teman-teman, daftar riwayat hidup teman-teman ya. Karena agar perusahaan itu tahu dia pengalaman kerjanya itu sudah di mana, sampai mana, skillnya apa di riwayat hidup dia atau sebelum bekerja di sini teman-teman, supaya ditempatkan di posisi yang pas teman-teman ya. Jadi kita juga sebagai usaha mikro, usaha kecil, kita juga harus tahu kalau kita mempekerjakan orang yang dekat, pasti kita tahu dia tuh sebelumnya kerja di mana teman-teman ya, atau dia sebagai leader atau sebagai supervisor atau sebagai karyawan yang kerja di perusahaan besar, lalu dia kerja di sini. Lebih baik teman-teman pertimbangkan dulu. Biasanya dia kan memegang gaji yang besar, 10 juta, belasan juta mungkin ya teman-teman ya. Terus dia ingin bekerja di kita, tiba-tiba nganggur pengen kerja di kita. Lebih baik menurut gua jangan teman-teman ya. Ya bukannya ya, kalau misalnya teman-teman yakin ya oke, nggak apa-apa teman-teman. Cuma kalau gue sih enggak teman-teman ya, karena dia biasa memegang duit besar teman-teman ya. Biasa memegang gaji besar, tiba-tiba kerja di angkringan, dan angkringan juga punya peraturan teman-teman ya. Nah takutnya kita atur-atur, cuma gaji segitu ngatur-ngatur, biasanya dia soalnya megang gaji besar teman-teman. Takutnya semaunya teman-teman, takutnya gimana ya, namanya dia pernah megang gaji besar teman-teman. Lebih baik mencari orang-orang yang daftar riwayat hidupnya atau bekerjanya mungkin yang standar-standar, mungkin emang biasa kerja di pelayanan atau bagaimana, atau dia belum pernah bekerja, atau dia butuh banget teman-teman, butuh banget pekerjaan tersebut, benar-benar nganggur banget. Ya orang butuh kelihatan teman-teman ya. Contohnya kayak gue nih sekarang punya karyawan teman sendiri, teman deket,
dan gue tahu banget kesehariannya, pergaulannya teman-teman, karena gue mengenal dia dengan baik dan alhamdulillah dijodohkan di sini bertemu. Dan gue menerimanya teman-teman, dia di PHK kerja dan sekarang gue bersama temen gue di sini teman-teman. Dan gue juga pernah menerima orang-orang jauh teman-teman. Contohnya gini teman, gak enak banget pokoknya teman-teman. Pengalaman gue pernah menerima karyawan orang jauh dan dia ingin bekerja di sini, ingin mencari sampingan. Kata gue oke, kalau mau kerja di sini dan ingin mencari sampingannya. Ternyata pada saat itu ada orang yang bertanya ya teman-teman, orang bertanya ke kita, ke dia karyawan gue, udah lama bang kerja di sini gitu. Dia menjawab, ih saya mau nggak kerja di sini, saya mau kerjanya di sana, pagi saya masuknya. Orang kayaknya nggak nerima banget gitu teman-teman, tidak menghargai buat gue sebagai yang punya usaha gitu teman. Jadi dia tidak merasa kerja di sini, padahal dia datang ke sini bantu-bantu gue, bikin jahe, nganterin makanan, ngambil bekas makanan, dan juga dia menerima upah dari gue, walaupun mungkin upahnya nggak sebesar dia kerja di suatu perusahaan yang masuk pagi tersebut teman-teman. Cuma kan setidaknya dia bekerja di sini tetap, tapi dia tidak mengakui kepada pelanggan gue kalau dia bekerja di sini. Kesannya begitu teman-teman. Bahkan pelanggan gue cek, ini orang kok tapi kerja tapi tidak mengakui kalau dia kerja di sini gitu teman-teman. Makanya lebih baik mencari orang-orang yang terdekat. Itu pengalaman gue menerima karyawan jauh teman-teman. Ternyata sifatnya begitu, tidak menghargai gue sebagai yang punya usaha teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita orang-orang terdekat, pentingnya mencari orang-orang terdekat itu teman-teman. Kita sudah mengenalnya, gampang mencari tahu latar belakangnya, gambaran dia bagaimana, dan juga kesehariannya bagaimana teman-teman, pergaulannya bagaimana, karena pergaulan dia juga mempengaruhi kebiasaan dia teman-teman. Apabila pergaulannya dia suka minum-minuman, obat-obatan, entah takutnya datang ke sini habis ngobat, itu dalam kondisi yang tidak baik teman-teman ya. Apabila teman-temannya kesini juga takutnya mempengaruhi hal-hal yang negatif teman-teman, takutnya bawa apa itu sesuatu yang tidak baik banget teman-teman. Itu contoh pentingnya kita merekomendasikan orang-orang terdekat untuk kerja di angkringan kita teman-teman ya. Enak ya teman-teman kalau rekomendasi orang-orang terdekat, kita udah kenal gitu teman. Jadi kita sudah ada gambaran dia tuh orangnya seperti ini, baik, sopan santunnya ada, terus tata bahasanya juga lembut, sopan. Itu kebiasaan dia yang kita tahu, pasti akan terbawa juga pada saat dia bekerja di usaha kita teman-teman. Jadi kita enaknya merekomendasikan orang-orang terdekat. Dan juga teman-teman apabila sudah mempekerjakan teman-teman, belum, yang itu dulu. Walaupun orang-orang terdekat, tetap teman-teman juga harus pilih. Kalau emang dia tidak baik, jangan dipekerjakan di angkringan kita. Walaupun orang terdekat, kita juga harus tahu latar belakangnya dulu. Karena enak orang terdekat, sering kita melihat dia teman-teman ya. Kita tahu aktivitas dia gitu teman-teman ya. Ada yang lewat tuh jadi gimana gitu. Dan juga setelah kita mempekerjakan orang-orang terdekat bekerja di angkringan kita juga jangan segan untuk mengarahkan dia sesuai dengan prosedur yang kita punya atau prosedur yang pernah kita alami teman-teman ya. Kita kan punya prosedur teman-teman, bagaimana usaha ini maju, bagaimana kita usaha ini berkembang teman-teman ya. Prosedur yang kita dapat itu kita ambil dari perjalanan kita saat kita merintis, perjuangan kita pada saat merintis usaha ini sampai usaha ini berkembang maju sampai kita membutuhkan karyawan untuk melayani pelanggan-pelanggan kita yang sudah cukup banyak teman-teman ya. Jadi berikanlah atau terapkanlah prosedur yang kita dapat dari pengalaman kita itu ke karyawan kita coba teman-teman, supaya usaha kita stabil dan menjadi lebih baik lagi teman-teman ya. Jangan sampai kita ragu untuk mengarahkannya dan nanti dia malah bikin peraturan sendiri teman-teman. Itu cara mudah untuk bisa hancur ya, bisa hancur usaha kita kalau gitu. Kita kan punya karyawan, ingin semakin baik pelayanan kita di usaha kita, semakin cepat pelayanan kita di usaha kita, melayani orang banyak, kita mampu dengan cepat dan juga dengan baik teman-teman, tidak menunggu dengan lama teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak mengarahkannya, bagaimana teman-teman? Kalau kita ragu mengarahkannya atau bukan mengatur ya, mengarahkan dia, nih kerja kamu begini biar cepet, ini caranya begini. Kalau apabila dia salah, arahkannya juga dengan adab ya teman-teman ya. Jangan apabila dia buat kesalahan di depan pelanggan-pelanggan kita langsung kita tegur itu juga, jangan teman-teman ya. Atau negara nanti apabila sudah selesai mau nutup angkringan, kita briefing, kita sharing, ini kamu tadi salah, jangan begini ya, takutnya pelanggan saya jadi begini ya, dengan adab dan bahasa yang baik juga mengarahkannya.
Apabila dia agak kasar sama pelanggan kita langsung kasar juga sama dia, jangan. Kita nasihatin juga dengan lemah lembut, dengan sopan santun, supaya dia juga merasa dihargai gitu teman-teman. Karena kan walaupun orang terdekat, kita tidak terlalu tahu detail banget teman-teman egonya bagaimana teman-teman. Jadi kita jangan takut mengarahkan, jadi kita harus mempola dia sesuai dengan prosedur kita gitu teman-teman. Jangan malah dia buat prosedur sendiri di perusahaan ini yang sudah kita bangun lama. Kita punya prosedur dari pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita dapat, bagaimana cara ini usaha biar maju, ini prosedurnya begini. Kita tahu prosedurnya yang kita kumpulkan dari pengalaman kita. Kita bukan malah menerapkan ke karyawan kita, malah karyawan yang buat prosedur tersebut. Mending prosedur dia baik, yang positif untuk usaha kita. Kalau tidak, kita diam saja. Jadi pemimpin itu harus tegas. Maksudnya tegas, jangan galak teman-teman. Jangan galak juga. Maksudnya tegas itu kita harus, apabila dia salah, arahkan dengan sopan santun juga, arahkannya dengan baik juga, dengan baik dan juga pada tempat yang tepat, ada waktu yang tepat juga teman-teman. Apabila tempatnya ramai, dia buat kesalahan pada depan pengunjung-pengunjung kita, jangan tegur dia pada saat itu, entah malah merendahkan dia. Kita lihat pada tempat yang tepat mengarahkannya, dan waktu yang tepat juga. Apabila waktunya mau pulang, kita arahin dia teman-teman. Kita nasihat ini tadi lu jangan begini lagi, besok ya jangan buat salah ini lagi. Karena kita juga harus menanam pada diri kita itu membangun usaha ini tidak gampang, tidak sekejap juga. Cukup waktu kita untuk membangun usaha ini sehingga berkembang sampai seperti ini, butuh waktu. Jangan mau dirusak karena ada prosedur baru, karyawan yang semuanya dewek, jangan teman-teman. Karena karyawan yang niat bekerja pasti mau mengikuti peraturan di perusahaan tersebut. Jadi karyawan jangan merasa kamu aja sendiri yang mengikuti peraturan tersebut, saya aja yang punya perusahaannya, saya aja yang punya usahanya. Mengikuti peraturan itu bukan hanya kamu. Jadi saya dan kamu mengikuti peraturan di perusahaan ini atau perusahaan saya ini. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi nasihatin dia seperti itu. Saya di sini bukannya mengatur kamu, saya juga mengikuti prosedur yang ada di sini. Saya juga mengikuti prosedur yang saya buat sendiri. Saya juga mengikuti aturan yang saya buat sendiri. Dan peraturan itu standar daripada pelayanan, atau kita sebagai pelayan di sini, atau kita sebagai yang nunggu usaha ini, atau kita sebagai yang dagang di sini. Standar prosedur perusahaan ini, bukan kamu suruh saya nyuci mobil pribadi saya, bukan kamu suruh nyuci motor pribadi saya, bukan kamu suruh ngepel rumah saya, bukan kamu suruh nyuci piring di rumah saya yang bekas saya makan. Tidak. Selama di sini, selama di usaha ini, selama ada di dalam usaha ini, pekerjaan di sini ya kita bareng-bareng, dan aturannya harus kita lakukan bareng-bareng, bukan cuma kamu saja gitu. Nasihatin teman-teman. Saya bukan usaha ini juga tidak mudah. Ayo kita saling menghargai satu sama lain. Kita membangun, kita bekerja sama. Di sini kita bekerja sama, walaupun saya yang punya usaha, saya butuh kamu, kamu butuh aku gitu teman-teman. Jadi kita saling membutuhkan, dan kita harus bekerja sama bareng-bareng. Kita menerapkan prosedur ini supaya usaha ini tetap stabil begitu teman-teman. Jangan menasihatinya mentang-mentang kita bos gitu, lu tuh karyawan harus nurut ya, jangan begitu juga. Nanti karyawan, walaupun karyawan itu pada dasarnya baik juga, kalau tidak dihargai dan merasa dia direndahkan, dia juga nggak akan pernah betah. Dan walaupun dia niat kerja juga, nanti dia juga nggak akan betah. Jadi sebelum karyawannya kita bentuk, kita juga harus membentuk diri kita sendiri. Sebelum karyawan itu ingin karyawan kita beradab, kita juga harus beradab kepada dia, dan juga kita juga harus mencontohkan adab yang baik kepada pelanggan-pelanggan kita juga ya teman-teman ya. Jadi tergantung kitanya teman-teman. Jadi yang kita pimpin itu tergantung pemimpinnya teman-teman. Jadi karyawan itu tergantung bosnya teman-teman ya. Apabila karyawan itu hilaf, kurang adab kepada pengunjung kita, ya mungkin kita juga kurang adab untuk mengatur dia, mengarahkannya teman-teman. Jadi perlu kita juga, apabila kita ingin karyawan itu tetap tersenyum apabila ada pengunjung datang, ya kita juga harus tersenyum apabila dia datang teman. Kita harus menyambut dia datang juga, karyawan kita datang ke perusahaan kita harus tersenyum dengan ramah teman-teman. Jangan petentang-petenteng belaga kayak company, jangan teman-teman. Kita harus ramah juga teman-teman. Apabila kita ingin pelayan kita berbahasa yang baik, kita juga harus berbahasa yang baik juga kepada
pada karyawan kita, dan juga berbahasa yang baik juga, mencontohkan bahasa yang baik juga kepada pengunjung kita. Gitu teman-teman ya. Jadi kita membentuk karyawan juga kita harus membentuk diri kita sendiri, dan kita apabila punya karyawan, kita harus mengarahkannya sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan sampai karyawan itu menjadi karyawan di perusahaan kita dan menjadi seperti yang dia inginkan sendiri, atau menjadi seperti yang seinginnya dia sendiri, atau semaunya dewek. Jangan sampai. Kalau dia semaunya dewek, tidak bisa. Dia harus mengikuti peraturan yang kita buat di perusahaan kita atau prosedur di perusahaan kita. Kita aja bosnya mengikuti perusahaan kita sendiri, mengikuti peraturan usaha kita sendiri, bukan karyawan saja teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kita pengen karyawan kita mengikuti aturan dan prosedur di perusahaan kita, kita juga harus benar-benar mencontohkan prosedur tersebut teman-teman dengan baik kepada pengunjung kita, kepada pegawai kita atau karyawan kita teman-teman. Jadi gitu teman-teman kurang lebihnya apabila kita ingin mendapatkan karyawan yang benar-benar niat bekerja. Karyawan yang benar-benar niat bekerja pasti mau mengikuti prosedur di perusahaan kita. Kalau dia tidak mau mengikuti prosedur di perusahaan kita, tapi dia tidak berniat bekerja. Apabila dia tidak mau mengikuti arahan kita, siapa lagi mau mengarahkan dia kalau bukan kita sebagai bosnya yang punya usaha ini teman-teman ya. Siapa lagi? Kalau dia mau semuanya dewek atau punya prosedur sendiri, jangan diterima. Lebih baik lu jadi bos aja atau lu punya perusahaan sendiri saja sana gitu teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu untuk udahlah besok jangan di sini lagi. Jangan ragu-ragu untuk bilang begitu ke perusahaan kita apabila dia benar-benar melawan kita arahkan dengan baik, dengan sopan santun, dia melotot. Kita tuh baik bukan takut, kita tuh baik karena kita ingin mencontohkan ini loh. Kita tuh sama-sama saling menghargai. Dia malah menunjukkan otot cakak kita, itu namanya membangkang teman-teman. Jangan cari kalian seperti itu teman-teman. Lebih baik jadi bingung gua. Daripada membuang-buang waktu ya teman-teman, lebih baik ya udah cari lagi aja lah. Ya itu pokoknya carilah dari rekomendasi orang-orang terdekat teman-teman ya, yang sudah kita kenal dan kita sudah dapat bocorannya bagaimana orang tersebut teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Tolong dimaafkan apabila ada salah dan kurang jelas. Apabila kurang jelas juga tolong dimaafkan teman-teman ya. Kita sharing di sini, kita berbagi di sini ya, pengalaman saja teman-teman, sedikit pengalaman kita sharing ya teman-teman, semoga berguna untuk teman-teman semua dan khususnya untuk gua pribadi. Oke teman-teman, salam dari gua Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh selalu teman-teman.